Pendidikan Indonesia. Hai Sobat Daily Eduka, bersama dengan saya Amanda Sasikirana dan saya Melina Faroman Nur Alif. Kali ini kita akan membahas tentang motion graphic dan animasi. Yuk simak videonya. Motion graphic dan animasi. Animasi sering kita jumpai di film-film kartun di televisi. Yang sering kita lihat berkat adanya animasi akan membuat acara televisi menjadi lebih berwarna. Animasi merupakan suatu rangkaian gambar yang digabungkan dan diproyeksikan sehingga akan terlihat seolah-olah hidup atau bergerak. Animasi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang memadukan unsur seni dan teknologi. Dalam membuat animasi dibutuhkan seperti perangkat pendukung, seperti kamera film atau video, perekam suara, software komputer, dan sumber daya manusia. Animasi yang sering kita lihat di film kartun biasanya berbentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Jenis animasi 2 dimensi adalah jenis animasi yang memiliki sifat flat secara visual. Animasi 2 dimensi dapat dibuat dengan 2 metode, yaitu secara manual dan komputer. Teknik animasi 2 dimensi secara manual memungkinkan animator untuk membuat gambar pada lembaran seluloid yang berlapis-lapis. Pembuatan animasi menggunakan komputer diawali dengan adanya software yang dapat digunakan untuk melakukan ilustrasi objek dan karakter. Dengan menggunakan komputer, animator dapat membuat perubahan gambar satu ke gambar berikutnya, sehingga membentuk suatu bentuk gerakan tertentu. Menciptakan suatu animasi bukan hanya sekedar menggerakkan objeknya semata, namun juga harus menghidupkan karakter agar terkesan berwarna. Suatu animasi harus mampu berekspresi seperti selayaknya makhluk hidup. Animasi biasanya sering ditemukan di dalam film kartun yang sering kita lihat di televisi. Animasi dapat berbentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Animasi 2 dimensi adalah jenis animasi yang memiliki flat secara visual yang biasanya berbentuk vektor. 1. Pengertian animasi. Istilah animasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu animo yang memiliki arti hasrat, keinginan, atau minat. Selain itu, memiliki arti roh, jiwa, atau hidup. Animasi merupakan suatu disiplin ilmu yang memadukan unsur seni dengan teknologi. Selain itu, animasi juga sebagai cabang sinematografi terdapat penggunaan aturan filmis dalam pembuatan animasi seperti hitungan satuan, cut, sequence, dan frame, continuity, cangkupan sudut pandang, transaksi gambar, skenario, blocking, dan sebagainya. A. Jenis-jenis animasi. Animasi merupakan grafika yang menampilkan gerakan secara berurutan dengan cepat sehingga gambar yang diam terlihat hidup. Secara umum, animasi sendiri menampilkan beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Animasi 2 dimensi. Jenis animasi ini biasanya dibuat dengan menggunakan vektor. Animasi 2 dimensi dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash. Animasi 2 dimensi adalah jenis animasi yang sering kita jumpai dalam film maupun iklan. Beberapa contoh dari animasi 2 dimensi adalah Tom and Jerry, Scooby-Doo, dan sebagainya. 2. Animasi 3 dimensi. Seperti animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi harus dibuat dengan menggunakan komputer dan aplikasi khusus seperti Blender. Animasi 3 dimensi sering dibuat dengan CGI, Computer Generated Image. Jenis animasi ini sering dimanfaatkan dalam pembuatan film 3 dimensi, animasi 3 dimensi, atau pada film live action. Contoh dari animasi 3 dimensi adalah film Toy Story. 3. Motion graphics. Jenis animasi ini biasanya banyak ditemukan pada video komersial seperti iklan, video tutorial, dan sebagainya. Animasi motion graphics banyak digunakan karena dapat memudahkan dalam menjelaskan hal-hal
yang kompleks pada audiens. 4. Stop motion. Jenis animasi ini juga dikenal dengan clay motion, karena karakter yang dibuat pada animasi ini biasanya terbuat dari tanah liat. Selain itu, karakter dapat berbentuk boneka, seluloid, ataupun action figures, dan Lego. Untuk pembuatan animasi ini, karakter digerakkan dan difoto setiap gerakannya. Foto-foto tersebut kemudian dirangkai menjadi sebuah squash. B. Pengertian animasi dua dimensi. Animasi biasanya dikenal dengan film kartun. Animasi dua dimensi adalah sebuah karya gambar gerak yang menggunakan lingkungan dua dimensi. Animasi dua dimensi memiliki ukuran panjang x-axis dan y-axis. Animasi dua dimensi menggunakan sketsa gambar yang digerakkan satu persatu sehingga nampak seperti nyata dan hidup. Animasi dua dimensi ini hanya dapat dilihat dari sudut pandang satu arah atau dari depan. 2. Mengenal jenis animasi. Terdapat dua jenis animasi dua dimensi berdasarkan teknik pembuatannya, yaitu animasi tradisional dan animasi komputer. Kedua animasi tersebut memiliki teknik pembuatan yang berbeda. A. Animasi dua dimensi tradisional. Animasi tradisional atau lebih dikenal dengan celluloid animation merupakan animasi yang terdiri dari lembaran-lembaran atau gambar-gambar yang membentuk animasi tunggal. Setiap sel memiliki objek yang terpisah-pisah, namun dengan satu latar belakang yang sama. Sehingga ketika gambar-gambar ini diputar, secara bersamaan akan membentuk sebuah animasi yang utuh. Jenis dari animasi ini adalah animasi hand-drawn, flipboard, rotoscoping, dan sebagainya. B. Animasi dua dimensi komputer. Animasi komputer adalah jenis animasi yang proses pembuatan gambar dan proses penggerakan animasinya dibantu dengan komputer dan perangkat lunak khusus, sehingga akan menjadi lebih mudah dan lebih memakan banyak waktu. Jenis animasi ini adalah jenis animasi yang lebih banyak digunakan. Jenis dari animasi ini adalah computer assist, CGI compositing, motion capture, vector-based animation, atau animation flash. B. Jenis prinsip-prinsip animasi. Prinsip dasar animasi pertama kali muncul melalui buku The Illusion of Life, Disney Animation pada tahun 1981. Prinsip dasar animasi adalah dapat menciptakan sebuah animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Prinsip dasar animasi harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang animator untuk dapat menghidupkan karakter animasinya. Terdapat beberapa prinsip dasar animasi, di antaranya adalah squash and stretch, follow through, and overlapping action, anticipation, staging, slow in and slow out, strike ahead and pose to pose, arch, secondary action, timing, solid drawing, appeal, dan exaggeration. 1. Squash and stretch. Squash and stretch adalah prinsip penambahan efek lentur yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda atau objek sehingga objek seolah-olah memuai atau menyusut. Hal ini dapat memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan prinsip squash and stretch pada figur seperti manusia, binatang, dan lain sebagainya akan memberikan efek dinamis terhadap gerakan atau occurrence tertentu. Sementara pada benda mati seperti bola, gelas, botol, dan sebagainya akan membuat benda tersebut tampak seperti benda hidup. 2. Follow through and overlapping action. Follow through adalah prinsip yang memberikan efek tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Contohnya adalah telinga hewan yang masih bergerak sesaat setelah hewan tersebut berhenti berlari. Overlapping action adalah gerakan saling silang atau serangkaian gerak yang saling mendahului. Contohnya adalah pergerakan tangan dan kaki ketika sedang berjalan. 3. Anticipation. Anticipation adalah prinsip animasi di mana animator memberikan tanda kepada penonton sebelum karakter melakukan sesuatu. Anticipation merupakan gerak persiapan atau awalan atau ancang-ancang. Misalnya adalah seseorang yang akan berdiri dari duduk harus membukukan badannya terlebih dahulu, atau pada gerakan memukul bola voli. Sebelum tangan maju, harus ada gerakan mundur terlebih dahulu. 4. Staging. Staging adalah prinsip animasi di mana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scan.
Membuat animasi sama seperti membuat penampilan di panggung di mana animator harus memastikan bahwa ide cerita dari setiap detail scan harus tersampaikan kepada penonton. Hal ini berarti animator harus memastikan bahwa setiap gerakan, ekspresi, dan mood si karakter harus terlihat jelas dan tidak disalahartikan. 5. Slow in and slow out. Slow in and slow out adalah prinsip animasi yang menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in adalah gerakan yang diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Slow out adalah gerakan yang diawali secara cepat kemudian melambat. Contohnya adalah sebuah ayunan yang awalnya diayun secara cepat akan melambat sebelum ayunan itu berhenti. 6. Straight ahead and pose to pose. Straight ahead adalah prinsip yang digunakan animator di mana animasi dibuat oleh satu animator dengan menggambar satu persatu atau frame by frame dari awal sampai animasi selesai tanpa bantuan orang lain. Straight ahead merupakan metode pembuatan animasi secara berurutan dari gambar pertama, kedua, dan seterusnya hingga menunjukkan satu rangkaian gerakan yang sangat jelas. Maksud dan tujuannya. Pose to pose adalah prinsip animasi di mana animasi dibuat oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu. Selanjutnya, in between atau internal enter keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten atau animator lain. 7. Arcs. Arcs adalah prinsip yang akan membuat gerakan pada animasi menjadi lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia, hewan, atau makhluk hidup lainnya. Semua sistem pergerakan tersebut mengikuti sebuah pola, jalur, atau kurva. Dengan menggunakan prinsip arcs, memungkinkan sistem pergerakan lebih realistik dan tidak patah-patah seperti sistem pergerakan mekanik atau robotik. Contohnya adalah membuat kepala sedikit menunduk saat akan menolehkan kepala ke arah samping. 8. Secondary action. Secondary action adalah prinsip gerakan tambahan pada animasi yang bertujuan untuk memperkuat gerakan utama agar animasi tampak lebih realistik. Secondary action dapat berupa gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama. Contohnya adalah rambut seseorang yang bergerak saat sedang berjalan. 9. Timing. Timing merupakan prinsip terpenting dalam animasi. Timing menentukan berapa gambar yang harus dibuat di antara dua pose atau biasa disebut dengan istilah in between. Menurut Grim Netwick, timing menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Contoh timing adalah menentukan pada detik keberapa seseorang tepat menendang bola, sementara contoh spacing adalah menentukan kepadatan gambar ketika sebelum menendang, tepat menendang, dan setelah menendang. Patah-patah seperti sistem pergerakan mekanik atau robotik. Contoh adalah membuat kepala sedikit menunduk saat akan menolehkan kepala ke arah samping. 10. Solid drawing. Solid drawing adalah prinsip animasi di mana animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan lain sebagainya. Untuk dapat mencapai semua itu, animator harus mengikuti serangkaian observasi dan pengamatan dengan menggambarkan sebagian dasar utama dalam pembuatan animasi. 11. Apel. Apel adalah prinsip yang berkaitan dengan keseluruhan atau gaya visual dalam animasi. Contohnya adalah penonton dapat dengan mudah mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang hanya dengan melihatnya sekilas. Hal ini karena mereka memiliki apel dalam pembuatan karakter animasi. 12. Exaggeration. Exaggeration adalah prinsip yang digunakan untuk mendramatisir suatu animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Prinsip tersebut dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu dan lazimnya dibuat secara komedik. Prinsip exaggeration banyak dijumpai di film animasi seperti Tom and Jerry, Donald Duck, dan sebagainya. Contohnya adalah bola mata si karakter yang melompat keluar karena kaget. Fungsi prinsip-prinsip dasar animasi dua dimensi. Thomas dan Ollie Jensen adalah tokoh animator yang memperkenalkan 12 prinsip dasar animasi pada film animasi yang diproduksi oleh Walt Disney. Hal utama yang mendasari teori prinsip dasar animasi adalah kelemahan mata manusia yang disebut dengan percentage of vision. Fungsi dari prinsip-prinsip dasar animasi dua dimensi diantaranya sebagai berikut.
Agar setiap animasi yang dibuat terlihat menarik dan dramatis dan karakter mampu melakukan gerakan nyata, baik itu benda, hewan, maupun manusia. Dimanfaatkan sebagai perantara komunikasi antara pembuat film, animasi dengan penonton. Prinsip animasi dapat digunakan untuk membawa suasana presentasi menjadi tidak kaku dan lebih menarik. Dalam dunia periklanan, prinsip dasar animasi memiliki fungsi mampu menjadi daya tarik bagi sebuah produk dan fungsi hias untuk mempercantik tampilan iklan. Sebagai media hiburan, media presentasi, media promo, atau iklan. Nah, itu tadi pembahasan tentang motion graphic dan animasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga tombol loncengnya. Kita bertemu di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.